Yakut memilih tidak banyak berkomentar terkait materi pemeriksaan KPK. Yakut tidak memberikan informasi apapun terkait dugaan korupsi kuota haji yang menyeret namanya. Menteri Agama era Presiden Jokowi meminta sebuah pertanyaan wartawan ditanyakan ke penyidik KPK. Yakut juga enggan berkomentar terkait hasil pengecekan dan pencarian bukti saat KPK melakukan investigasi ke Arab Saudi. Jangan ke saya, ya. Sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke. Kemudian pendalaman terkait dengan fasilitas-fasilitas yang digunakan. Maka penyidik juga berangkat ke Arab Saudi untuk mengecek secara langsung di lapangan seperti apa fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, termasuk ketersediaannya seperti apa, ya, dan juga mekanisme dalam mendapatkan layanan ibadah haji ini, ya, karena dalam sistem pelayanan atau sistem registrasinya itu para PIHK ini di pool, ya, di beberapa titik asosiasi, sehingga nanti yang memasukkan ke dalam aplikasi itu adalah pihak-pihak di asosiasi. KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji dan Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang telah dicegah ke luar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar AS untuk setiap kuota yang diberikan. Kemudian fee-nya berapa? Apakah sudah pasti? Sedang kami hitung, tapi kira-kira kisarannya antara ada yang per kuota nih ya, 2.600 sampai dengan 7.000 ya. Ada hitung-hitungan kasarnya, ada yang sudah menghitung 10.000 dikalikan sekian, itu kan ada nilainya, ada yang sampai sekian triliun dan lain-lain. Ya bisa itu nilai-nilai kasar, tapi hitungannya ada yang 2.600 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri, salah satunya adalah Yakut Khalil Qomas. Sidang pembacaan dakwaan terhadap mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ditunda pekan depan. Sidang ditunda lantaran Nadiem tidak dapat hadir karena masih dalam proses penyembuhan pasca operasi. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang beragenda pembacaan dakwaan terhadap Nadiem Makarim dan 3 terdakwa lainnya. Lantaran tidak hadir karena baru melakukan operasi, hakim memutuskan pembacaan dakwaan untuk Nadiem ditunda minggu depan, yakni tanggal 23 Desember 2025 mendatang. Saya dan Nadiem dan keluarga sebetulnya sangat berharap ini bisa terjadi hari ini, persidangan ini, jadi bisa cepat-cepat, bisa semuanya selesai, tapi ternyata kesehatan anak saya tidak memungkinkan itu. Karena dia selama 4 tahun ini sebetulnya sudah mulai dengan penyakitnya itu, dan sudah 1 kali dioperasi sebulan yang lalu, kemudian kali ini 2 hari yang lalu dioperasi lagi untuk penyakit yang sama. Apabila belum sehat, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka persidangan tidak dapat dilakukan. Jadi ukurannya bukan pakai Zoom atau tidak pakai Zoom, tetapi ukurannya adalah apakah Pak Nadiem dalam keadaan sehat untuk bisa mengikuti sidang. Nadiem Makarim sebelumnya sempat mengajukan pra-peradilan, namun permohonan tersebut seluruhnya ditolak Hakim Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menyebutkan bahwa penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook sah menurut hukum. Dari Jakarta, Ismalia Leman, iNews melaporkan.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pembacaan dakwaan kasus penghasutan aksi demonstrasi dengan terdakwa Direktur Eksekutif Lokataru, Del Piero Marhaen, dan 3 terdakwa lainnya. Sidang dihadiri puluhan pendukung Del Piero CS. Yang lalai dalam menjalankan tugasnya mengamankan Agustus juga turut diperiksa, turut diadili. Sepakat! 4 terdakwa kasus penghasutan aksi demonstrasi yang terdiri dari Del Pedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein, dan Karik Anhar sempat berorasi sebelum persidangan dimulai. Sidang pembacaan dakwaan ini dihadiri puluhan pendukung Del Pedro CS yang memenuhi ruangan sidang Kusuma Atmaja 4, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka terlihat kompak mengenakan slayer bertuliskan "Semakin ditekan, semakin melawan". Sebelumnya, Del Pedro dan ketiga terdakwa lainnya ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan penghasutan terkait demo Agustus 2025. Del Pedro CS sempat ajukan gugatan pra-peradilan namun ditolak majelis hakim. Dalam rangka konsolidasi akbar mahasiswa dalam menghadapi situasi bangsa. Sementara itu, Komisi Reformasi Polri mendorong penangguhan hukuman bagi aktivis yang ditangkap pada aksi akhir Agustus lalu. Ada 3 aktivis yang menjadi sorotan, 2 diantaranya adalah aktivis lingkungan hidup. Komisi Reformasi Polri terus bergerak untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Audiensi pun terus dilakukan untuk mendengar masukan masyarakat. Hasilnya, komisi meminta penangguhan penahanan untuk 3 aktivis yang ditangkap terkait aksi unjuk rasa pada Agustus lalu. Dari 1038 yang ditangkap ditahan karena kerusuhan Agustus. Karena Agustus itu kami tadi memberi perhatian kepada 3 orang yang mungkin perlu diperhatikan untuk segera dilepas. Pertama, orang bernama Laras Faizati. Dia bekerja di kantor Majelis Antarparlemen ASEAN. Permintaan ini sekaligus sebagai bentuk harapan akan reformasi di tubuh Polri menjadi lebih humanis. Bagaimana mengubah blueprint dan juga watak institusi yang tentu saja masih ada warisan masa lalu dan cenderung militeristik. Ini harus menjadi polisi yang betul-betul humanis dan menjiwai masyarakat sipil. Komisi Reformasi Polri sendiri berisi 10 orang dari berbagai latar belakang. Mereka dilantik pada Jumat 8 November di Istana Kepresidenan. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.